Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitarini, NPM 2001011079. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Di sini saya akan membacakan surat Al-Zalzalah dan hukum bacaan tajwidnya untuk memenuhi tugas BTQ atau baca tulis Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa aradatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya di surat ayat yang pertama itu memiliki 4 hukum bacaan. Yang pertama, idza itu ada hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf dal berharokat fathah bertemu dengan huruf alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua, ada di bacaan til-ar. Di sini mengandung huruf bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya ada di bacaan zilza, mengandung hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf zal berharokat fathah bertemu dengan alif dan seterusnya tidak bertemu dengan hamzah. Selanjutnya laha, mengandung hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf ha berharokat fathah bertemu dengan huruf alif dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah. Di ayat yang kedua mengandung 3 hukum bacaan. Yang pertama ada di huruf bacaan til-ar yang mengandung hukum bacaan alif lam qamariyah yang mana huruf alif lam bertemu huruf hamzah. Selanjutnya afqo, mengandung hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf qaf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif dan seterusnya tidak bertemu dengan hamzah. Selanjutnya ada laha, mengandung hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ha berharokat fathah bertemu dengan huruf alif dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah. Di ayat yang ketiga mengandung hukum bacaan 6 hukum bacaan. Yang pertama ada ko, itu mengandung hukum bacaan mad tabi'i karena huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah. Yang selanjutnya ada bacaan lal-in yang mana mengandung hukum bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf hamzah. Selanjutnya ada hukum bacaan insa, mengandung hukum bacaan ifa karena huruf nun mati bertemu dengan huruf sin. Selanjutnya ada bacaan sa yang mengandung hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf sin berharokat fathah bertemu dengan huruf alif dan setelahnya tidak setelahnya tidak bertemu hamzah. Selanjutnya ada ma, mengandung huruf bacaan mad tabi'i karena mim itu berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya ada ha.
sama itu mengandung hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf H itu berharokat fathah dan bertemu alif. Yang dari ayat yang keempat mengandung 4 hukum bacaan. Yang pertama ada yauma. Itu mengandung hukum bacaan madlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Selanjutnya ada bacaan ma'idin tuhaddi. Itu mengandung hukum bacaan ifa karena huruf la itu berharokat kasroh tanwin yang bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya ada bacaan ba. Itu mengandung hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ba mengandung berharokat fathah yang bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya ada bacaan ha. Sama saja mengandung hukum bacaan mad tabi'i karena huruf H itu fathah dan bertemu dengan alif. Di ayat yang kelima mengandung hukum bacaan 4 hukum bacaan. Yang pertama bi anna yang mana itu mengandung hukum bacaan gunnah karena nun bertanda tasjid. Selanjutnya ada bacaan auha. Itu mengandung hukum bacaan madlin karena waw sukun didahului oleh huruf hamzah. Selanjutnya ada huruf H. Itu mengandung huruf mad tabi'i karena huruf H berharokat fathah yang didahului oleh huruf alif. Selanjutnya ada huruf H. Itu juga mengandung hukum bacaan mad tabi'i karena huruf H berharokat fathah yang didahului dengan huruf alif. Selanjutnya di ayat ke-6 itu mengandung hukum bacaan 7 hukum bacaan. Yang pertama ada yauma yang mengandung hukum bacaan madlin karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Selanjutnya ada ma'idhi yasdu yang mana mengandung hukum bacaan idgham bila gunah. Di sini mengandung hukum bacaan idgham bila gunah karena huruf zal berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya bertasjid. Selanjutnya ada di bacaan runna. Itu mengandung alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun. Selanjutnya ada di bacaan ta. Itu mengandung huruf mad tabi'i yang mana huruf ta bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya ada bacaan tali yura. Di sini mengandung hukum bacaan idgham bila gunnah karena huruf ta berharokat fathah tanwin bertemu huruf lam bertasjid. Selanjutnya ada hukum bacaan liyurau. Di sini mengandung hukum bacaan madlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ra berharokat fathah. Selanjutnya ada hukum bacaan ma. Di sini mengandung hukum bacaan mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya ada di ayat ke-7 mengandung 5 hukum bacaan. Yang pertama ada di bacaan famay ya'mal. Di sini mengandung hukum bacaan idgham bila gunah yang mana huruf nun sukun bertemu huruf ya bertasjid. Selanjutnya ada bacaan mithqala. Di sini huruf kaf itu mengandung hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya ada bacaan darratin khairai. Di sini mengandung hukum bacaan izhar karena huruf ta berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf H.
Selanjutnya ada bacaan khairoy. Di sini mengandung hukum bacaan madlin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ha berharokat fathah. Selanjutnya ada bacaan khairoyyarah. Di sini mengandung hukum bacaan idgham bi khunnah yang mana huruf ro berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ya bertasjid. Dan selanjutnya di ayat ke-8 memiliki 4 hukum bacaan. Yang pertama ada 4 hukum tanwin yang mana ada di bacaan famay ya'mal. Di sini mengandung hukum bacaan idgham bi khunnah karena nun sukun bertemu dengan huruf ya bertasjid. Selanjutnya ada di bacaan mithqala. Huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif yang mengandung hukum bacaan mad tabi'i. Selanjutnya ada di bacaan darratin sarroi. Di sini huruf ta berharokat kasroh tanwin bertemu huruf sin yang mana mengandung bacaan ikhfa. Yang terakhir ada dalam bacaan sarroyyarah di mana huruf ro berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ya bertasjid yang mengandung hukum bacaan idgham bi khunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.